Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Maulana, mahasiswa S2 Pendas Pendidikan Dasar di IKIP Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 246100067. Pada program Edupreneur ini, saya merancang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi edukatif yang berbasis Android ataupun iOS, yang saya berikan nama yaitu Seven Sai atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di mana gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tentu saja bertujuan untuk membentuk generasi muda yang unggul melalui pembiasaan 7 kebiasaan positif sejak dini. Nah, di mana 7 kebiasaan ini saya buat menjadi sebuah aplikasi yang lebih mudah untuk digunakan oleh para siswa terutama, dan juga controlling oleh orang tua di rumah dan juga oleh sekolah atau pihak guru. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan murid menggunakan atau melaksanakan mengaplikasikan program atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa sih 7 atau Seven Sai ini? Seven Sai ini eh, saya rancang berupa aplikasi yang bertujuan membentuk karakter anak Indonesia melalui 7 kebiasaan utama. Yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Pertama, bangun pagi. Program ini merupakan salah satu dari 7 program Seven Sai atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, dalam aplikasi ini yang saya rancang, eh, ini akan memudahkan para siswa dan terutama para orang tua untuk melihat perkembangan program dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Yang pertama, bangun pagi, di mana bangun pagi ini merupakan kebiasaan yang mengajarkan kedisiplinan, menghargai waktu, dan membangun rutinitas yang positif untuk memulai hari dengan semangat. Kemudian yang kedua yaitu beribadah. Kebiasaan beribadah ini merupakan salah satu pengamalan dari eh, ketuhanan yang Maha Esa. Kebiasaan beribadah menjadi pondasi utama moral, spiritual, dan nilai-nilai kebaikan universal bagi siswa. Kebiasaan yang ketiga adalah rajin berolahraga. Berolahraga tentu saja merupakan aktivitas fisik penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran, serta meningkatkan produktivitas dan energi anak. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Pola makan sehat mendukung tumbuh kembang optimal, memberikan energi, dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang kelima adalah kebiasaan membaca dan belajar sejak dini, membuka cakrawala ilmu pengetahuan, melatih kecerdasan intelektual, dan meningkatkan daya kritis anak. Kemudian yang keenam yaitu bermasyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan melatih anak untuk menghargai nilai gotong royong, toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Dan kebiasaan yang ketujuh adalah tidur cepat. Tidur cepat atau tidur tepat waktu yang bercukup dan berkualitas sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental anak, serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, juga mood anak tersebut.
Nah, bagaimana manfaat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dan dipermudah dengan adanya aplikasi yang bisa digunakan pada moda Android ataupun iOS Apple. Manfaat yang pertama adalah membangun karakter. 7 kebiasaan ini membentuk karakter anak yang sehat, berkarakter, dan juga berdaya saing global. Selain itu juga peningkatan kualitas hidup. Kebiasaan-kebiasaan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Kemudian masa depan gemilang dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif sejak dini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Nah, tentu saja semua program-program ini harus sejalan dan ada bentuk kerjasama antara siswa, pihak sekolah maupun orang tua. Peran berbagai pihak yaitu keluarga, orang tua. Aplikasi ini akan lebih memudahkan orang tua untuk melihat perkembangan kebiasaan-kebiasaan yang mereka atau anaknya lakukan di rumah yang tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, bagaimana dengan pihak sekolah? Sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai 7 kebiasaan ke dalam sebuah kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga budaya sekolah. Nah, aplikasi ini akan mempermudah controlling dan juga melihat bagaimana perkembangan siswa-siswi, bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian untuk masyarakat dapat terlibat dalam program-program yang mendukung pengembangan kebiasaan positif anak tersebut. Dan juga satu lagi, teknologi. Jadi dengan aplikasi ini juga memudahkan penggunaannya dan juga pelaksanaannya lebih mudah. Aplikasi edukatif dan juga mempromosikan nilai-nilai positif. Bagaimana selanjutnya strategi produksi yang akan digunakan pada aplikasi Seven Sai ini? Yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi ini yang dilakukan yaitu bagaimana pemetaan tujuan dan konten. Kemudian juga dirincikan tiap kebiasaan atau sub-sub kebiasaan menjadi menu-menu yang lebih mudah dibuat. Kemudian penulisan naskah konten harus sesuai dengan menu yang menarik, konten-konten yang menarik, ada skrip ceritanya, instruksi gamenya, bahkan juga dibuatkan untuk memudahkan melalui suara, dialog atau suara. Kemudian bagaimana produksi konten ini? Yang pertama, dalam aplikasi juga harus menggunakan audio visual yang menarik, sehingga menarik dan juga tentu saja jelas dalam penerapannya. Kemudian digunakan juga mode interaktif agar anak apabila tidak memahami atau orang tua yang tidak memahami bisa mengklik panduan-panduannya. Kemudian bagaimana pengembangan dari aplikasi ini? Pertama, menggunakan base Android. Kemudian pada halaman pertama, di fitur-fitur ini yang pertama menampilkan menu-menu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ada 7 menu atau konten-konten yang dibuat fitur khusus untuk setiap
kebiasaan. Kemudian fitur ini akan dibuat di dalamnya terdiri dari eh, berbagai macam konten atau isi dari checklist melaksanakan atau tidak, atau untuk memudahkan controlling anak melaksanakannya. Kemudian kita juga akan menguji coba bagaimana aplikasi Seven Sai ini bisa dipakai untuk semua kalangan, terutama untuk siswa. Kemudian juga kita akan merevisi apabila ada kekurangan atau kendala dalam pengaplikasiannya atau penggunaan aplikasi Seven Sai ini. Baru di situ kita akan meluncurkan atau mendistribusikan melalui Google Play yang disediakan versi gratis dan juga versi premium. Untuk promosi dari aplikasi Seven Sai ini, yang pertama tentu saja kita akan memaksimalkan media sosial, dan yang terakhir pemeliharaan dan pengembangan, kita juga membuka layanan keluhan atau permintaan fitur-fitur baru yang memang digunakan atau yang memang harus ada di tambahannya. Kemudian bagaimana sebetulnya strategi pemasaran? Strategi pemasaran dari aplikasi Seven Sai ini yaitu menggunakan atau memaksimalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Bisa juga kita berkolaborasi dengan guru atau influencer pendidikan. Bahkan kita akan melaksanakan workshop-workshop bekerjasama dengan dinas terkait, dinas pendidikan, ataupun bisa juga langsung dengan pihak kementerian sendiri. Bagaimana pendistribusian dari aplikasi Seven Sai ini? Yang pertama, kita akan membuat sebuah website resminya, kemudian menggunakan media sosial dan juga marketplace digital, aplikasi mobile berbasis Android ataupun iOS untuk mengembangkan produk-produk secara digital. Kemudian kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau bisa juga dengan Dinas Pendidikan terkait sesuai dengan wilayahnya. Kemudian kita juga akan melakukan pendistribusian melalui workshop-workshop dan juga webinar secara gratis, tetapi kita setelah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait tentu saja. Kemudian bagaimana dengan layanan pelanggan dari aplikasi Seven Sai ini? Pertama, apabila terdapat kekeliruan ataupun ada hal yang kurang lancar dalam hal penggunaan aplikasi Seven Sai ini, kita membuka live chat melalui aplikasi media sosial WhatsApp khusus ataupun juga email pengaduan. Kemudian kita menempatkan beberapa operator yang selalu respon yang cepat dan juga ramah dalam pengaduan layanan. Dan yang terakhir adalah tentu saja dalam aplikasi tersebut ada fitur yaitu bagaimana layanan ini bisa dalam kepuasan untuk pelanggan. Branding dan reputasi dari aplikasi Seven Sai ini yaitu tentu saja yang pertama adalah menentukan identitas merek yang kuat. Maka saya menamainya aplikasi Seven Sai, atau dalam bahasa Indonesia 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang merupakan singkatan dari kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian saya akan membuat desain yang konsisten dan berkualitas dengan fitur-fitur yang menarik sesuai dengan usia anak atau fase-fase tertentu, fase A, B, atau C. Kemudian kita berjenjang sesuaikan dengan kelas atas dan kelas bawah. Dari brandingan juga kita akan mendesain yang berkualitas dan juga konsisten.
Apabila ada perubahan-perubahan atau penambahan fitur, kita akan gunakan layanan-layanan yang lebih menarik dan juga edukatif tentunya. Kemudian kita akan terus mensosialisasikan layanan dan memanfaatkan dan memberikan edukasi manfaat aplikasi Seven Sai ini terutama kepada pihak sekolah, kemudian bagaimana penggunaannya oleh para siswa tersebut, dan juga bagaimana orang tua bisa mengontrol, bisa melihat bagaimana penggunaan dan juga adanya keterlibatan dari orang tua untuk melihat perkembangan kebiasaan atau program kebiasaan anak Indonesia Hebat ini. Kita juga melakukan sosialisasi layanan dan juga manfaat aplikasi 7 atau Seven Sai ini kepada seluruh masyarakat melalui berbagai macam media dan media sosial, dan juga secara langsung melalui workshop-workshop. Kita juga akan melakukan public PR melalui berbagai macam workshop atau pameran-pameran digital, aplikasi digital, agar aplikasi ini bisa sesuai dengan tujuan kita, yaitu mempermudah para siswa untuk menggunakan atau mensukseskan program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini, yang tentunya harus ada kerjasama antara pihak sekolah, siswa dengan orang tua, dan ini diregulasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, dan bahkan juga dinas-dinas terkait. Kita juga akan melakukan konsistensi kualitas dari aplikasi ini sendiri dan terus juga berinovasi. Nah, bagaimana jika ada komplain dan lain sebagainya, silakan, atau ingin mengetahui bagaimana aplikasi ini digunakan, silakan boleh menghubungi beberapa alamat maupun media sosial kami. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan program Seven Sai atau aplikasi Seven Sai ini, yaitu aplikasi aplikasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan.